hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita berulang-ulang meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh. Pada kesempatan ini kita akan menambahkan motivasi untuk peningkatan takwa kita kepada Allah dengan cara memutalaah kitab Nabiyul Alim wal Muta'alim, mendapat bagaimana santri atau orang yang menguji ilmu, mencari ilmu itu bersikap, berperforma terhadap dirinya. Kita sudah masuk pada yang nomor 7 juga. Kita akan memberikan yang nomor 8. Ini adatul alim ma'asuhu. Ada isma asyara, ada 12 macam. Lalu saya katakan nomor 1 adalah sebagian mencari guru itu dimulai dengan istiqomah, kemudian kita guru yang betul-betul alim ulama. Kemudian yang ketiga, menganut ikut terhadap guru dan segala macam. Nomor 4, dalam melihat guru itu dengan kacamata menghormati guru. Nomor 5, mengetahui bahwa dengan yakin bahwa guru itu pada posisi yang sah, yang betul. Kemudian nomor 6, sabar ketika mengetahui guru itu atau syekh itu dalam kondisi yang kurang bagus, tidak langsung diprotes gitu ya. Kemudian sekarang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Bahzim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wasabiu utawi kang kaping 7, Allah yang kula yen to ora mlebu sapa muta'allim ala syekh yang kasih syekh dalam istillah ing atas syekh fi ghairil majlisil ami ing dalam liyane majlis kang umum illa bistiqdalin kejaba nyuwun idin salah ukara iku padha ana sapa syekh guru syekh wahdahu iku suwijine ijenan sapa syekh wa kana lan ana ma'ahu sementara syekh apa gairuhu ya syekh. Sama juga syekh itu ada sendirian maupun sedang dengan yang lain, yang santri yang lain. Ini sebaiknya ini santri itu tidak langsung masuk begitu saja, kecuali dalam diberikan izin, kecuali diberi izin, minta izin dan diizinkan. Sama juga syekh itu sedang sendirian maupun dengan yang lain. Fa'il ista'dana monggo lamun nyuwun izin sapa ta'alim bi haitsu ya'lamu lawan yen to ngerti sapa syekh walam ya'dan walam ya'din lan ora ngidini sapa syekh lahu maring ta'alim insarafa monggo buyara monggo pinggir gak diidini ya balik wala yukarrir lan aja bolan-balik sapa muta'alim al istiqdana ing nyuwun izin. Wis gak diidini jauh mana izin. Tidak perlu, gak sopan. Kalau sudah tidak diizini sekali ya sudah. Wa in syakka lamun mamang sama ta'alim fi anni syekh dalam ngaweruhi syekh bihi kelawan ta'alim fala yazidu mongko ora telu nambahi sama ta'alim istiqdani ing dalam nyuwun izin. Faqo salasi marqatin ing dalam dukule telung ambalan. Au salasi torokotin lil babi. Kau telung ketuan. Itu berdaya kalau juga ya menamu sudah salam 3 kali diteruskan saja itu ya santun, apalagi kalau guru ngetok itu sampai 3 kali itu sudah cukup. Bisa jadi tamu tuan rumah itu nggak mau menerima karena itu jarang yang mengetuk kalau itu suara-suara kewaraskan kotor
permisi kita gitu ya, masya Allah. Ya gimana lagi, nggak tahu ilmunya, belum tahu. Jadi wal yakul becik ono ini sudah gitu. Jadi ini sudah nih. Jadi kita yang ke-8. Kemarin itu sampai halus sekali ini ngetop pintu itu loh dengan kuku atau dengan jari ini. Kalau piantonnya atau orang-orang itu orang-orang yang santun-santun itu mendengar apa ini apa itu perhatiannya betul-betul terasa gitu, apalagi hening gitu ya, malam-malam hening tetap dengan baju ini sudah dengar. Oh ini ada orang juga. Saya akan mengatakan hidup di orang tua, di mertua, dia datang malam-malam ya tetapnya itu nggak berani pokok nggak berani. Khawatir yang lain Pak, ya menggunakan itu saya saja. Wah, itu yang kemarin juga ya. Wasamin utai kang kaping 8 ayat di saya tolong gusong ta'lim amama syekhi ing dalem ngarepe syekh bil adabi lawan adab. Kayak suwa ya. Kaya lungguhe asu. Asu itu kan apa ini duduknya itu kan santun. Bersimpuh, itu ada tulisan bersimpuh. Alar bataihi entasnya dengkul lurune asu, dengkul lurune muta'alim. Jadi duduk saja itu diatur. Ayat jenis atau lunggu sama muta'alim kan tasyahudi kaya madani tasyahud. Duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu beda. Ada yang menyatakan tasyahud awal itu lebih santun timbang tasyahud akhir. Paling santun itu tasyahud awal. Sebegitunya gitu, ngapunten. Ya gitu. Saya merasakan ini apa ini kalau soal kiai-kiai yang sangat kita hormati, itu sangat hati-hati sekali. Duduk itu saja diatur gitu. Ghairu annahu orang liyane ta'lim la da'u orang nyelehaken so ta'lim adahi tangan lurus ta'lim ala wahidah ini atasnya buku lurus ta'lim. Dia mengatakan tangan di atas buku keduanya itu juga kurang bagus. Gimana yang baik? Duduk tahiyat awal terus disendakkan. Begitu. Oh ini. Wayat lisalan nunggu mutarabbian kali nunggu sapa muta'alim mutarabbian silo. Mutarabbian itu kan persegi 4 gitu ya. Silo itu kan bisa segi 4 ini. Itu silo. Bahasa Indonesia apa? Bersila gitu. Sila 1 sila 2. Mutarabbian bitawadu'in lawan tawadu wa khudu'in lan andap asor wa sukunin lan anteng wa khusyu'in lan khusyuk. Nah, kalau sudah ada kalimat 4 gini loh, 1 aja susah sekali ya. Ini 4 tawadu, khudu, sukun, gitu, diem gitu, khusyuk ya khusyuk memperhatikan, merenungkan gitu. Wa alla yaltafita hanya itu orang noleh sama ta'lim bila darurat lawan orang darurat, orang keterpaksaan. Di sowan kiai pola yang tidak sopan ya. Balu madhep sama ta'lim bikulliyatihi kelawan sekabehane muta'alim alaihi syekh. Jadi menghadap apa ini segala perhatiannya, segala jiwa raganya itu kita hadapkan. Padahal ini ke gurunya saja, belum kepada Allah musriyan alih nengklengaken itu tulisannya kan
antara kaf dengan lam itu nempel nengklengaken. Maksudnya nengklengaken lahu maring syekh nadal kalian ningali ilahi maring syekh muta'adilan kalian angen-angen dikolihi kelawan dawuh syekh bihai sulain yuhauju yahuju yuhwaju yuhwiju maksudnya bihai sulain yuhwiju maksudnya ngajak dulu aujana soalnya maksudnya bihai sulain aslam bihai sulain yuhwiju aku kok janggal yang bener-bener Yahuju. apa? Yahuju gitu ya. Yahuju. Sekiranya orang ngajataken sama ta'lim ing syekh ila aadatil kalami maring baleni omongan marwatan keambalan sanian kakami bindu. Jadi bagaimana kita kalau menghadap guru itu dengan bekal tawadhu, khudu, sukun, khusyuk itu diantaranya adalah tidak berharap sampai apa yang didahulukan guru itu tidak paham. Maksudnya tidak ada upaya untuk supaya baleni gitu. Apalagi minta awal tidak sopan, minta ulangi, mau itu sudah sopan. Dan jelas suara kita itu harus lebih pelan. Ya itu sangat kami satu langitan dulu itu mau suaranya itu ya dulu jangan kan kondisi sowan, kondisi di jalan misalkan keluar apa ini habis jamaah di tepi-tepi masih apa ini masih berjajar berbanjar dia ketika lewat ya Imam Miyos ini milu ini semua ya sudah kondisi orang seperti itu. Kalau sekarang ya begitu, dia di satu salam kan begitu dong. Walayan turunan orang dengan sapa dulu. Wa an la yaltafita itu ada an lain. Jadi wa an la yang duro gitu dan tidak ningali sapa muta'alim ila yaminihi maring arah tengene muta'alim aw yasarihi utawa arah kiwane muta'alim aw fauqihi utawa dukune muta'alim li ghairi hajatin krana ora ana hajat li ghairi hajatin krana ora ana hajat wala siyama pemaneh indah bahsihi nalikane bahase muta'ala syekh ketika syekh atau guru atau kiai itu sedang membahas sesuatu ya tidak boleh santri tolak-tolak itu tidak boleh ya pokoknya diem kalau harus memandang itu hanya sampai batas dada itu paling atas melihat wajah itu tidak kendel ya lagi kendel pasien-pasien kalau kiai ini lagi aneh dan beginian ini di pesantren salam ya masih berlaku tapi kalau di dunia umum ini ya dengan guru-guru di sekolahan ya sudah nggak tahu seperti apa. Tapi sebenarnya bisa diajarkan dan dimulai di pelan-pelan itu bisa kok. Ya sejauh mana ya mestinya tidak persis bisa seperti di pondok pesantren gitu ya pelan-pelan gitu. Setidaknya mengerti harus ada ta'liman gitu. Walaya toribalan ora apa ini lidohatin krono orang ganggu yang tolibah itu berisik gitu tidak ganggu lah orang ganggu lah membuat berisikan lidohatin krono keramaian yasma'u kang rumah akan sama ta'alim hai ing dohat dojat itu dohat gitu dohat
Walian takitalan orang noleh sapa muta'alim ilaiha maring dohak mau. Misalnya ada gangguan gitu ya yang berupa keramaian, itu muta'alim ini nggak boleh ikut memperhatikan. Yang menjadi biasa kurang bagus ini misalkan ya yang keseharian terjadi, ada mahasiswa ketinggalan masuk kelas. Ini semua kalau sudah buka pintu, itu semua mahasiswa harus melihat ke pintu itu. Ini kan mengganggu. Saya nggak berani melarang monggo, nggak berani melarang jangan masuk ketika kuliah sudah mulai gitu. Tapi dosen-dosen yang mentowo ya masih ada saja. Kalau sudah kuliah sudah mulai ya jangan masuk, ada. Atau silahkan mengikuti kuliah dari luar gitu. Nah ini maksudnya kalau ada sedang bermuajahah dengan kiai terus ada gangguan, itu muta'alim itu nggak boleh terbawa oleh gangguan itu. Maksudnya supaya tetap memperhatikan bagaimana kiai dahulu sebegitunya. Walayan fida berarti walayan fido lan orang ngipataken sapa alim kumaihi ing lengen klambine ya Allah. Walayaksir lan orang buka ya walayaksira berarti wawan asap berarti. Walayaksir lan orang buka sapa mutalim andirai saking astane. Jadi tangan itu lengan jangan digerak-gerakkan, jangan seperti patah. Baju juga ini jangan dibuka sebegitunya. Pakai lengan panjang ini dilipat buka itu nggak boleh. Bukaan tok saja kancing bajunya tidak dikancingkan itu nggak boleh, nggak sopan itu, kurang dinas, kurang rapi. Walaya abasa lan orang dulinan yang atung, walaya abasa orang dulinan sama ta'alim biadahi lawan ta'alim au dijlaihi utawa sikil lorone ta'alim au ghairi ma toliane yadahi dijlaihi min adaihi sangi anggota badan muta'alim. Jangan bermain sendiri, gerak-gerakan tangannya, gerak-gerakan kakinya. Kan kadang itu nggak tahu kademen atau tidak gini gerak-gerakan ini tidak sopan. Wala yaftah fahu lan orang buka wala yaftah lan orang buka som ta'lim fahu ing apa li semulute kangkeme mutalim. Wala yakro lan ora ngubahaken sinahu gigit-gigit lho ing untune. Ngoten kan tentu saja toh. Kenapa kalau menggerakkan untu itu kok pakai yakroa ya? Maksudnya gigit-gigitakan gitu loh. Wala drobolan ora mukul-mukul arti bumi wana-wana saliyane ya kadang-kadang gini ya sebut. Sebegitunya ilmu persantunan ini dibahas. Biro hatihi kelawan itu telapak tangan au bi asbahihi utawa kelawan jari-jari tangan. Wala yusabbika lan ora ngapurancang asobi'a yadaihi ing tangan lorone apa ini muta'alim. Ngapurancang niku enten lho. Ngeten iki boten sae. Ngeten iki wala ngasem bisa supaya apa ini kita bab nopo niku niki kebiasaane tiyang Majusi. Kadang enten ustaz pidato ngeten. Iki dia cerita lagi kubal iki. Nggih ngapunten mohon maaf ya. Monggo. Jadi kelihatannya hal-hal yang sederhana itu mencerminkan nopo nggih ya kebiasaan, kearifan gitu. Jadi logo-logo tangannya di belakang begini. Ya, dia menyebutnya harus begini.
Ya kaya apa dagelan kan biasanya begitu, dagelan kita kan bukan dagelan. Karena itu ada, saya pernah melihat ada penceramah pidato tangannya begini, makanya disakurankan. Jadi dalam kondisi tidak dengan ustadz pun, tidak dengan syekhnya pun, itu yang menjadi makruh ini. Karena ini kebiasaannya orang manusia. Walaya basalan ora dulinan sawa ta'lim bi'izarihi kelawan sarungi wa nahwihi lan sepadane izar. Ya pokoknya dengan apa saja itu tidak melepaskan konsentrasi untuk khusyuk, tawaduk, khuduk, hadir ketika bermuajahah berhadapan dengan syekh. Walayastanida. Nah ini lan ora sendenan bi hadrati syekh dalam ngarepe syekh. Bermuajahah dengan syekh tidak ndolek sendenan. Mencari sandaran gitu. Kurang satu. Ila aitin wa tamba aumi fitniha apa nih? Aumi hadatin utawa bantal. Ada bantalnya dikasih belakang begini. Atau bantal ditaruh di depannya. Itu tidak mantul begitu. Itu katanya santri-santri dulu di Sherman ini di Sherman ini dimarahi betul itu. Kalau santri seperti itu gitu. Loh, beginian ini loh, detailnya bahasan tentang apa ini membangun performa diri kita, membangun attitude itu tingkah laku karakter kita ketika berhadapan dengan syekh sebegitunya. Walayoti yang ini siapa ini orang ngawengaturaken sama ta'lim syekh jan bihi jan bahu ing lambunge audhrahu utawa gederi. Jadi syekh di sana terus kita di sampingnya begini atau diukur ini ya itu enggak dibelah enggak santun. Wala tamidalan ora gondelan sama ta'lim ala yadahi yang kasih tangane ta'lim tangan lurus ta'lim ila waraihi maring burine kedua tangan taruh di belakang ya enggak santun. Wa ila jambihi lan ora nggone lempeng itu lempenge mengkerik berarti nggih. Wala yaqi ini kan sing aran diuripno yaqi ya nggih sing aran yaqi. Tapi sing wonten itu diuripi wala yaqi ana nasab. Lan ora guyu sapa muta'alim ma ing barang yudhika kan guyoaken apa mamin saking syekh. Jadi kalau syekh itu kiai itu sedang membuat sesuatu yang menertawakan itu santri tidak boleh langsung ikut ketawa begitu, enggak boleh. Memang derajatmu apa kok kalau bareng-bareng ketawa gitu loh. Seakan-akan seperti itu. Derajat kita sebagai santri itu tidak sama dengan derajatnya guru, sehingga ketika guru itu tertawa kita enggak boleh ikut tertawa gitu. Sebegitunya Masya Allah. Wa barang fihi iku tetep ing dalem bida atun utawi ngino-ngino wasu'u mukhatibatun rotin niku wasu'u mukhatibatin mawon iki dalam muga-muga inane lan eleke omongan ausu'u adabin utawa eleke adab ketika syekh itu mempunyai kondisi menghina atau menjelekkan yang lain atau mempunyai ucapan yang kurang bagus atau adab kurang bagus itu nggak boleh ikut, nggak boleh menertawakan si santri itu. Walayat hakalan orang guyu sapa ta'lim ligari ajabin krana ora ana kaujuban, krana ora ana kang gawakaken. Gak ono gawakno kok terus guyu. Walaya jabalan ora gumun sapa muta'alim duna syekh ing ngarepe syekh. Oh bukan dunan iki tauna nggih. Tauna syekh iki ngarepe. Fain golaba
Mongko lamun nglendeh apa ujub apa ajab niku suatu yang mengherankan, suatu yang menertawakan gitu. Ya tabassama mongko mesem. Fain gola bahu mongko lamun nglendeh apa ujub ing muta'alim ya tabassama mongko jaga mesem mawon. Mesem pun min ghairi sautin tanpa ada suara. Ikut ada apa itu mesem tapi ada suara itu termasuk tidak suka. Walayak sikolan ora nidu tidak meludah. Walayat khana'a walayat tanahna'a lan ora dehem-dehem ma angkana selagine kongang apa adamut tanah nahu adamut tanah nahi ing muta'alim selagi bisa ditahan tidak usah dehem itu membatalkan sholat untuk itu membatalkan sholat misalnya memberikan pemahaman kecuali dehemnya untuk menghilangkan serak water batuk yang bacaannya itu untuk Fatihah yang ada rohnya. Tapi kalau sudah baca Fatihah ingin dehem ya jangan didehemkan. Sebegitunya saya ingat itu masalah dehem. Kalau yang akan dibaca itu bacaan wajib seperti khawatir tidak fase membaca roh, nah itu bisa didehemkan boleh. Kalau kepentingannya itu. Kalau yang akan dibaca itu meskipun ada rohnya tapi yang dibaca itu sunnah nggak boleh dehem. Jadi dehem itu betul. Kadang ada yang belum tahu. Kalau sudah tahu ya alhamdulillah. Tanah nek. Walayal fidolan orang lepeh sopo lepeh dengan ngidul kan lain ya. Ngidul itu lepeh itu ya ada makanan disilahkan. Anafamata ing riya, oh ini jelas nih. Min fihi saking cangkeme muta'alim. Nah gimana kalau sudah ada ini balik ngalap sama muta'alim ha ing nafamah ing riya min fihi saking cangkeme muta'alim biman dilin lawan sapu tangan autorofi taubihi utawa pucuke kelambine muta'alim. Kalau nggak bawa sapu tangan, nggak ada tisu ya pucuke baju ini dipakai ngadai kalau ada harus itu sebegitunya karena menghormati syahnya. Wa idza atau saat kalane wahi sing ta'lim khafadha mongko nglihaken sapa ta'lim so tau suara muta'alim jahdahu ing dalem sakuasane muta'alim. Wasataro lan nutupi bisa muta'alim wajah muta'alim binahwi mandilin kelawan sepadane sapu tangan. Atau samawan ini nggih kudu dilompo. Tapi terkadang wahing itu ditahan kan buat leco. Diperono kan leco. Makanya terus silakan baca alhamdulillah. Kalau leco ini baru wahing. Wa idza tasa'aba la tatingane angut menguat sataro mongko nutup sapa muta'alifahu ing kageme muta'alif badaratihi ing dalem sawise nolak sawab tasa'ab jihdahu ing sakuasane. Dados maksudnya niki sebisanya kalau pengen nomor itu angop itu ditahan terus nunggu apa itu ada saya kan guru menceritakan kalau bisa tidak angop itu loh jadi wong dipandang lu ngarep berarti ongap angop ya kan betul pantas soalnya angop itu juga perbuatan
kalau nggak ditutup itu tempat jalannya setan masuk. Makanya nutupin itu sunahin itu gimana? Tidak sekedar nutup mulut, tapi menolak setan masuk. Nutup kok enggak? Nutup itu nutupnya enggak sunai. Terus kalau terpaksa tidak ada pakaian harus menutup aurat kita, nutupnya dengan misalnya supaya tidak batal. Jadi anggap itu diupayakan walatasah atau aslan fi madaz zaman ini loh, buku syairan budaya termasuk karakter khususnya Kanjeng Nabi ada 9 apa itu namanya kalim waktu tohamu lakon abadan mematasa apa aslan fi madaz zamani. Kanjeng Nabi itu lahir itu pun keadaan kita. Namanya kalim waktu tohamu lakon abadan tidak pernah kita. Wa matasa ada aslan fi madaz zamani dan tidak pernah angop sepanjang masa pada zaman tidak pernah angop Kanjeng Nabi itu. Nah, gimana kalau kita pengen mengikuti Kanjeng Nabi? Jelas kalau kita harus mengikuti karakternya Kanjeng Nabi yang dalam hal ini tidak pernah angop. Gimana kalau terus ngantuk itu? Ya ditahan. Saya dapat tips caranya nahan. Ingatlah Kanjeng Nabi itu tidak pernah angop. Insya Allah kita bisa nahan. Ngantuk kayak apapun ya ditutup nggak usah angop, nggak jadi angop. Yang jadi masalah itu kan sholat angop bunyi lagi, masya Allah nggak ditutup, wah gitu. Nah, saya ingat diajarkannya supaya macet ini ya. Diberi contoh tadi, mosok dari wong gede rapat di rubuno di depan ada orang angop itu kan nggak pantas ini. Tentang angop. Jadi ketika begini kita ikuti bahwa ini meningkatkan performa kita. Jadi kalau saya ingat di budaya itu kali itu ilmu itu kan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu semua ilmu yang bisa meningkatkan adabiyah kita, meningkatkan perilaku kita, meningkatkan performa diri kita. Itu adalah fardu ain. Termasuk kita meningkatkan supaya tidak anggap bidan ini maksud saya gitu. Itu fardu ain. Nah, selain itu fardu kifayah. Ya secara umum peruntukannya ilmu itu untuk kemaslahatan umat, itu fardu kifayah. Tapi di sana diteruskan kalimatnya itu, siapa saja mempelajari ilmu fardu kifayah terus digunakan untuk bekerja, kemudian pekerjaan itu menghasilkan gaji, menghasilkan bisyarah, terus bisyarah pakai kehidupan sehari-hari untuk ibadah, untuk tanggungan keluarganya, tanggungan siapapun yang ditanggungnya, maka ilmu yang ditekuni itu menjadi fardu ain. Saya ketika cerita itu ke mahasiswa, jadi semua yang kalian pelajari di ITS ini fardu ain semua, karena kita sudah komitmen bahwa di ITS ini adalah kompetensi ilmu dipegang teguh. Ketika kita kerja nanti akan memegang, berspesifik ilmu yang kita pelajari. Nah, itu dikemas dalam silabus. Jadi semua mata kuliah yang ada di silabus itu sudah cerminan dari kompetensi yang dipelajari, yang harus dipelajari ketika lulus gitu. Jadi fardu ain semua dan boleh ini kan enak sih. Kalau kita merasakan ini fardu ain, kita melakukan tuh enak. Saya beri contoh, bayangkan kalau kita rasanya puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis kan berbeda rasanya. Sholat maghrib dengan sholat qobliyah ba'diyah kan berbeda. Kita berangkat kuliah dengan ngerti bahwa ini hukumnya fardu ain, kan enak sekali menjalankan itu. Jadi ketika dipahami sampai dengan rasa bahwa kita belajar ini adalah melakukan kewajiban.
bukan opsional, bukan pilihan. Gak sekolah ya wis sekolah itu wajib ya. Oh gak ngerti bodoh gak boleh ngaji ya dosa. Jangan enak-enak apa saya gak ngerti gak apa-apa gak. Iya memang kalau gak ngerti itu gak apa-apa, gak ada hukum. Tapi dosanya dosa karena gak mau ngaji, gak mau belajar. Saya biasanya mencontohkan seperti orang kafir kan gak kewajiban sholat. Enak lah orang kafir gak kewajiban. Tapi ada kewajiban yang lebih besar. Kewajiban masuk Islam. Legal. La ikrah fiddin. Itu loh ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sing dipanggil kan semua manusia. Dikongkon ngabekti nyembah ngene pengirane. Lah pengiran sing bener kan Islam, mestinya mlebu Islam. Kalau sudah jadi Islam baru ada kewajiban-kewajiban konsekuensi dari beriman dan Islam. Lebar ke sini. Pada anggap juga gitu. Wa in ta'addaba lamun beradab sapa iki ya mau sapa muta'alim ma'arafaqatihi sumertani pira-pira kancane muta'alim wa hadiri lan wong kang hadir wa hadiril majlisa majlisi majlisa wa hadiril majlisi lan wong kang hadir majlis gawe saya oleh saya damel ya tak oleh enggak wong iki wong kang hadiri iki berarti sing nanti damel mudhof ilaih wa hadiril majlisi lan wong kang ngadiri nekani majlis. Jadi misalkan muta'alim itu sedang bersowan dengan kawan-kawannya atau dengan sesama di majelis ilmu. Faiwakiro mongko ngegungakenno, faiwakir mongko ngegungakenno sira muta'alim, mongko ngegungaken sira muta'alim sahabahu ing pira-pira sahabate muta'alim wa yaktari lan ngurmati sa muta'alim kibarahu ing pira-pira wong kang gedene muta'alim wa ikranahu lan kancane kanca barengane muta'alim. Kalau misalkan sowan itu bareng-bareng ya kita harus menghormati sesama kawan kita dan memuliakan, menganggap yang paling senior itu siapa, bahkan pimpinannya siapa kan teman-teman. Rombongan kan mesti enten siapa pimpinannya. Nah, niki perintah niku yuwakir niki tetap menghormati, ngagungaken. Sebab nek mboten ngagungaken niku nggih menyinggung syekhnya. Ngoten niki nek kemudian insyaallah. Fa in ta'addab bahu atau monggo lamun beradab sa muta'allim ma'ruf mertani ashabil akhiri ta'addab mongko ngurmatono mongko ta'addabu. Fa in ta'addaba monggo lamun ngurmati fa inna ta'addabahu ngoten lho monggo sak temene adabiyai muta'allim ma'ruf mertani ashab ta'addaba monggo ngadapaken sapa muta'allim li syekh marang syekh waqtiramu kok ikram kok boten ihtirama mulyaaken di majlisihi mari majlisi syekh. Jadi kalau kita sowan kepada kiai dengan kawan-kawan kita juga harus menghormati kawan-kawan kita. Sebab kalau menghormati kawan-kawan kita itu artinya juga menghormati syekh kita. Ini maksudnya tulisan itu insya Allah seperti itu yang dikehendaki Muhammad Basim. Gitu teman. Kalau kita bayangkan kita menerima tamu, kemudian tamunya itu banyak, tidak di antara mereka itu pada satu rombongan itu merendahkan yang lain, gitu, menghina yang lain, kayak seperti madul gitu ya. Loh itu kan berarti sama saja mengeluhkan kepada yang ditamoni gitu. Sama saja tidak menghormati yang ditamoni.
Kalau tidak sama persis ya mendekatilah, ibarat ini. Fa'inna ta'addabahu ma'ahum ta'addaba bisyai wa karoma lima jisihi. Wala yakhruj jalan orang metu sapa alim an sofin saking barisan biniyatil khalqihi lawan niat gawe kalangan, gawe kelompok pitakot dumi kang luwih dhisik maju au ta'akhir utawa mundur nyapa. Wala yakhruj jalan aja metu, ya ora metu utawa aja metu. Jadi karakter muta'alim yang bagus itu tidak keluar dari barisan dengan niat membuat kelompok sendiri, metal dengan rombongannya, pulang dulu atau pulang nanti. Ini kan mungkin saja kita lakukan karena kita hanya berdua, rombongan banyak, kemudian hanya berdua yang bikin ngomong matur spesifik secara khusus pada kiai kan satu mawon. Nah itu tuh penyelesaiannya aslinya buat saya yang terlibu. Yang menurut bahasa bukan terlibu. Penyelesaian apa gitu? Yang benar ya saya bikin matur kiamba, nggak apa-apa. Luar biasa ya, ada biasa demikian ini itu lupa. Walaya takallamalan orang guneman orang ngomong sama muta'alim fi asna'i darsin dalam tengah-tengah bahasan deres bima kawan balaya ta'ala kang ora hubungane pemabi kelawan deresan wau au bima kawan balaya tau kang pedhot wa alih atase pedhot alih atase syekh bahsahu ing bahasane syekh sangat tidak sopan ini. Wa in asaa lamun gawe Allah apa batu tolabati apa sebagian murid atau santri ala ahadina salah siji lam yanharhu monggo ora nyentak monggo aja nyentak hu ing ba'du tolabah sing gawe Allah mau wa syekhi sapa liyane syekh. Kalau salah satu rombongan kita ada yang berbuat jelek, maka jangan dibentak. Yang mempunyai hak untuk bicara, untuk mengingatkan itu juga syekh. Wa syekh itu enggak boleh membentak. Artinya mengingatkan itu, ya diam saja. Itu forumnya kan forumnya syekh, forumnya kiai. Illa bi isyaratihi. Kelawan kejaba kelawan isyarat diperbolehkan oleh syekh. Wa in asa alamun gawe Allah wahid wong suci ada bau adabi akad ala syekh ta'ayyana mongko dadi wajib dadi nyoto ala jamaati. Ada wajib dari perusahaan itu. Al jamaati itu jamaah kalau mau intiharuhu apa nyentak akad waradduhu lan nolak akad wal intisaru lan belo lisyaikhi manusia biqadril amkani kelawan sakirane kurungan. Jadi kalau sudah jelek boleh boleh ditolak, boleh dibentak. Nah yang jelas ya, yang jelas nyoto-nyoto berbuat jelek terhadap syekh. Ya harus kita sebagai santri harus membela syekh sekuat mungkin, sebisa mungkin. Walayas bakal ulang-ulang disi so muta'alim ing syekh ila syarhi mas'alatin maring nerangaken masalah au jawab soalin atau jawab ditakon pertanyaan illa ing kana kejaba yen ono apa jawab apa masalah nerangaken masalah mau diizinin kelawan izin minum saking syekh. Jadi kalau syekh itu mempersilahkan, mengizinkan, apalagi memerintahkan, wis jawaban ae, nah ini bisa.
Wa min ta'dimi syekhi lan iku setengah saking ta'dim oleh syekh hormat ala ya jeli utai yen to lungguh ora lungguh so ta'lim ila janibi dalam sisi sandinge syekh wala ala musallahu lan ora lungguh atase nggon salate syekh wala ala firashihi lan ora lungguh ing atase lemehe syekh. Jadi menggunakan sajadahnya syekh, sajadahnya kiai itu enggak sopan. Jangankan sajadahnya, itu misalkan karpet gambar yang diperuntukkan untuk syekh itu jangan ikut duduk di situ. Wa in amarahu lamun perintahhu ing ta'lim sapa syekh bidalika ing kelawan kono mau nglungguhi mau fala yaf'al mongko ojo agawi sing ta'lim bu ing dalik illa ida jazama. Nah ini tekan maksudnya kejaba yen to mantepaken sapa syekh alaihi atase ta'lim jazman kelawan mantep tenanan ya syukku mongko abot alaihi atase ta'lim utahe ta'lim apa mukhalifatuhu apa nulayani nek sapa iku muta'alim gak diperintah terang apa itu perintahnya itu sungguh-sungguh gawe ae saja tak gawe aja. Nah ini lagi loh yang sangat berat untuk tidak diikuti karena itu perintah kiai. Terus kiai itu yang ya saya rasakan itu senang ya suatu kebanggaan gitu kiai itu karena nggak mungkin kiai itu mutus kesembaran santri itu nggak mungkin. Persis seperti ya kemarin beberapa tahun 2018 saya ditimbali waktu itu kiai-kiai di PWNU itu diamanai untuk mendirikan badan kemaritiman Nahdlatul Ulama. Wah saya senang saya terutama ya kiai-kiai manggil timbali kan suatu kehormatan bagi saya. Saya pernah diutus kiai dengan minta dulu padahal ngaku menjadi paling tua, tapi kan noporane santri itu sangat menghormati, saya ikut sangat menghormati. Diutus ngeterno surat nih, sawan nang pol. Terasa bahwa ini adalah misi kiai. Ini kehendaknya kiai. Saya dilibatkan untuk melakukan misi kiai. Ruwen pol mana tahun 2001 kalau ngerti Bali kalau ngetekno Isnu Surabaya disangoni 6 orang diberi nomor telepon 6 orang ini 7 dengan saya dirikan Isnu Surabaya pada saat itu dengan Isnu Surabaya. Nah delalah salah satunya itu Pak Munawar orang di Pak Hasim lo begitu ngerti deh orang itu potin nanti kira-kira tahun dulu. Jangan dia kan jangan HP itu, dia main telepon lokal. Masya Allah, ternyata tiang itu bisa weneng diamani ngetekno Ismu Surabaya luar biasa. Sehingga hari Senin itu kan pun konco-konco gitu masuk pulau pun gak ada nilai bahwa kita itu menjadi pembantunya kiai. Hikmah tunggal kiai. Jelas kiai niku warasatul anbiya. Gitu, yang mewarisi perjuangannya Nabi. Lah kita dilibatkan kan semua nempol. Luar biasa. Masya Allah. Yeah. Jadi tidak boleh duduk di tempat memakai sajadahnya, duduk di tempat lemeknya, tidak boleh. Wa'in amaro tadi, tapi kita lakukan dengan wa'in amaro asyaihu bidalika fala yaf'alhu. Kalau hanya perintah biasa jangan dilakukan. Illa idza jazama, kecuali perintahnya itu sungguhan sampai 2-3 kali gitu. Enggak apa-apa lah, itu baru. Itu pun ma yasyukku alaihi mukhalifatu perintah sih kesulitan untuk tidak mengikuti perintah itu bagus.
Fala bahasa ngono, fala bahasa mengora kena ora binti tali awamirihi. Malah bahasa ini ora kena ora berarti yang iya. Nafi dimafikan itu ya jadi musbah. Kalau apa itu di formula matematika itu kan negatif kali negatif menjadi positif. Saya bilang ke dosen-dosen, saya tahu itu sudah lama dari pondok dulu. Jadi nafi dinafikan itu menjadi musbah. Bukan saya tidak pergi, bukan nafi tidak ya nafi kan jadi pergi. Berarti ilmu mantek itu di pondok itu sudah mantek aja nih. Di matematika itu, nah kalau tanggal dan dosen saya belum tahu logikanya negatif kalau negatif sama dengan positif itu logikanya seperti apa? Ya dosen yang tanya seperti itu ya. Saya kasih contoh tadi, bukan saya tidak pergi itu ya. Bisa ditepuk lagi, bukan saya bukan tidak pergi. Jadi apa? Negatif dijajar-jajar sing jumlahnya ganjil. Ini hasilnya negatif. Dijajar itu hasilnya ganjil, hasilnya negatif. Negatif dijajar papat, hasilnya positif. Nah, ini ada ganjil ada genap gitu. Mau pas pun malah bahasa itu. Nah, sehingga malah bahasa orang kena orang nih loh. Orang kena orang. Berarti kan harus nih. Binti kali amali fitil kal kali. Sumaya untuk mengkali-kali bali sapa talim ilama mari bara yang tadi kang natrapi di ing ma'wal adab adab. Nah, terus dipertimbangkan antara diperintahkan kok ngenggam gawe sajadahi tapi perintahi syekh. Nah, ini kan dua hal yang berlawanan gitu. Nah, ini terus ditimbang-timbang sejauh mana perintahnya. Kalau perintahnya itu sampai betul-betul merintahkan, ya harus diikuti. Dengan adab mengikutinya. Itu maksudnya. Makot takallama an-nasu. Kan kadang-kadang guneman apa an-nasu menungso fi ail amroini ing dalem endi perkara loro aula kang luwih utama ayat tamida rupane ento gondelan semua taklim imtithal amri ing nglakoni perkara ausulu kal adabi utawa nglakoni adab dan wau ditimbang dhewe nek niku apa ini kalau perintahnya itu perintah kira-kira kalau menolak itu masih santun ya ditolak aja. Apa ini disuruh duduk di tempat duduknya kiai ini kan susah ini. Seperti ya contoh kasarnya itu Abu Bakar diperintah diutus kanjeng Nabi imami, nggak mau. Bagaimana saya sholat terus di belakang saya ada Rasul kan? Tapi misalkan terus suatu saat kanjeng Nabi utusnya serius gitu kan pasti mau. Nah itu loh pertimbangan itu. Nah ini kalau kiai ngutus nunggu ono kursiku, nanti kursi temu menahan supaya ngelatih untuk pidato misalkan ya monggo dilakukan. Waladi utai pendapat. Aladi itu kan isim mausul yang gitu, isinya pendapat. Makanya makrob bukan. Man itu man apa? Man isim mausul atau man istifham? Malaikat itu tak kali ngoten bisa jawab. Sing tiang sing agak kali namun ini dulu. Kan niki waladi niki nggih isim mausul. Tapi isine pendapat ya tarojahakan dadi unggul apa aladi at-tafsilu iku merinci fa ijazama mengelamu tetep apa asyekhu syekh bima kelan barang amal pemerintah sama syekh hu ing mau ta'lim bi mah jazaman lawan jazaman lawan tekanan akidah kang popo famtithalul amri monggo utai manut perintah aula ibu utama. Jadi kalau perintah syekh itu betul-betul
kekuatan, ya maka meskipun itu melawan adat yang dituruti, siapa itu ada syekh besar dan ya, santrinya dibonceng, santrinya disuruh memakai jubahnya kiainya, dan akan dilatih jadi penceramah gitu. Pas diundang, kiai itu diundang, biasanya itu ada santri yang memboncengkan pakai sepeda di hotel gitu. Nah sekarang syekh ini ingin memberikan pelajaran pada santri ini untuk pidato, untuk menyampaikan. Jadi meskipun yang diundang itu syekh, tapi yang datang itu ya syekh dengan santrinya, tapi santrinya yang berbaju syekh dan syekhnya yang menggonceng jadi santri. Nah itu asalnya si santri ini ya nggak mau toh, mosok saya digonceng kiai saya dan saya pakai baju saya, bajunya kiai. Ya, tapi tujuannya kayak nggak dieksplisitkan. Wis tok kiai sing ini cerita sungguhan atau fiksi. Yang cerita itu ya Husain mau diketahui itu. Jadi ketika insya Allah kemenangan ini kayak ketika pidato memang sudah waktunya bagus, pidato yang dipanggil syekh itu tadi wajib yang itu maju. Jadi ketika turun dari datang itu yang dicium tangannya ya jadi santrinya itu. Luar biasa, keringetan barang nggak tahu dari kiai, dari kiai dipacai. Nah, terlalu disuruh waktu pidato, ya dia yang pidato ya memang tidak enak. Kiainya ngerti, sayanya ngerti bahwa ini sudah waktunya terampil, enak. Karena sudah turun, diluruhkan orang, ya lah ini santrinya si syekh betul lagi, santrinya ya dijejerkan terus ya. Mari ngono, ada pertanyaan. Ini ditanya bla 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 bla. Wah itu yang terlalu mudah itu soalnya itu. Cukup santri saya saja yang jawab. Padahal itu kiainya gitu ya. Lah seperti itu malah wah santri itu yang ini kemana? Luar biasa. Loh kalau ini tadi pelajarannya antara melawan adab dengan perintah gitu. Kalau kekuatan perintahnya tinggi besar sekali, ya harus imtisal amri, melakukan perintah gitu. Kalau perintahnya itu kembang lambe misalkan ya, itu bisa ditolak ya ditolak mawon, sungkan loying ngono bisa saja seperti itu gitu. Nah, ini maksudnya ini Mbah Hasim ini menjelaskan sedetail itu, enten aula atau luwih utama atau tidak. Li jawaz ini yaksidu syekhu krono jawaz. Li jawazi dan nggih ayaksida krono jawaz kewenangan ayaksida yen to nejo sapa syekh idharo ing lahiraken ihtiramihi. Kita kasih disambung ini. Idharo ihtiramihi ing lahiraken ngurmatine taklim wal iktinai lan perhatiane bihi kelawan taklim fayuqabilu mongko ngimbangi sama taklim wa ya taklim dalika ing mengkono ihtirami muliakan taklim mengikuti perintah itu dengan memuliakan juga menghormati meskipun yang diperintahkan itu kok menjadi kayak tidak sopan. Diperintahkan gak bajune syekh, terus diperintahkan duduk di belakang ya syekhnya yang yang ontel ya tidak sopan. Tapi karena ngimbangi keinginan perintah itu, bimanuan barang yang juga wajib memamin ta'dhimi syekhi bayane nyatane napa niku ta'dhim syekh wal adabi lan adab harus seperti syekh. Maksud lagi watasi utai kang kaping 9 itu wau hormat
bagaimana kita berperilaku terhadap guru kita. Nomor 8 tadi panjang lebar itu diawali dengan ketika kita duduk di depan syekh itu seperti apa. Apalagi selonjor, lendrian saja tak boleh. Saya ingat di kitab ngaji itu yang biasanya untuk Tabiul Ghafilin itu menjelaskan kalau di masjid itu tidak boleh sandar. Bukan tidak boleh, ya santunnya itu tidak sandar. Orang masjid boleh sandar suruh. Terus mencelonjorkan kaki juga tidak. Itu hormat kepada masjid ini, rumahnya Gusti Allah. Mau rumah Gusti Allah kok enak-enakan. Mau rumah Gusti dalamnya Gusti Allah itu mestinya takut. Kalau tidak sholat, baca Quran atau zikir, itu toh. Selain itu di luar, untuk berbeda. Nah, mempelajari ilmu kan masuk dengan zikir, gitu ya. Saya ingat ketika asistensi dengan mahasiswa, saya ajak mahasiswa, ini juga ilmunya Gusti Allah. Itu pikiran saya begitu. Ya sering apa ini dimintai ketemu dengan mahasiswa, saya ajak ke masjid saya. Maksud saya jadi belum jamaah. Ya pastikan nanti setelah zuhur, setelah asar Jadi nonton romani di masjid itu. Saya ketika memahami itu, saya usahakan tidak bersandar selama di masjid. Saya ingat itu. Saya terasa bahwa ilmu ini supaya menjadikan sikap saya itu bertambah baik. Mulai anak apalagi selonjor begituan. Apalagi ini sendekul Jumatan itu kadang duduknya begini. Nah, itu kalau ngantuk kan sudah batal itu. Itu kalau matanya merem itu kan yang ditaleni pantat ini kan menjadi udar gitu. Kan mata ini kan ikatnya pantat gitu. Ketika mata itu merem ikatan pantat udar. Kalau pantat udar ya ngongos gitu ya, itu batal. Itu bisa nggak diuketika dengan orang yang orang ngaji itu bisa jadi nggak ngerti gitu. Sering saya melihat wayang khutbah juga sendeklu begini, terus jelas turu itu. Apalagi suara khotibnya itu lentur gitu. Aduh. Baru alhamdulillah gitu langsung cekluk. Kalau nggak sering, terus mana ini? Bikin memahami posisi khotib itu kadang nggak nengok. Terus roh Allah maafir. Bahkan ujian ini setan yang Masya Allah. Watasi utai kang ping 9 ayu sineng yen to Mbah Gusi khitabahu ing omongane muta'alim ma'asyaikh sumertane Syekh bi qadri amkani kelawan sekira mungkin sebisanya. Bagus itu bagus itu kan kualitatif ya. Tidak ukuran yang kuantitatif, bukan ukuran yang persis seperti jauh, dekat, itu kan kualitatif. Beda dengan 1 kilo, nah itu jelas dong posisi. Nah, bagus itu juga begitu, kualitatif. Bagus, jelek itu kualitatif. Bisa dikuantitatifkan ya dikasih skill, dikasih angka. Malaya dulu mengorang ngomong soal ta'lim 5 lafal 5. Napa ngerti tuh? Kenapa? Lah, masuk guru itu kenapa? Gitu. Wala nusalima lan ora terima. Jadi kalau guru mengatakan sesuatu terus santri nggak boleh bilang saya tidak terima, gitu nggak? Wala orang ucap lafal manakola hada. Manut sampeyan wong nakola iku nukil roman hada iki. Misalkan gitu, kiai sedang membahas sesuatu terus dibandingkan dengan orang lain mengatakan yang lain gitu, menyatakan sesuatu yang berbeda. Nah itu gak sopan. Udah ini kok ngoten. Yang membandingkan. Wala aina maudiuhu tahu putih niku dasare, putih niku dalile. Nah yang sing boten anu kan ngoten. Apa iki dalilnya mana gitu.
Ya ada yang mau apa saja yang dipidatokan oleh orang NU itu sudah dalil. Jawabnya gitu di sini. Sebab yang NU itu kalau mengatakan nggak mungkin nggak ada dalilnya, nggak mungkin ngarang itu belum mungkin. Pasti berdasarkan ngaji, berdasarkan tiru kiai-kiai lah. Tiru kiai itu kan pun sudah dalil gitu loh. Itu mah kalau nggak ada namanya itu standar jawaban itu. Jadi kalau mendengarkan pidatonya kiai yang NU itu nggak usah tanya dalil. Kan kadang itu kiai-kiai itu nih dahulu kan kadang hadis kadang Quran itu kan betul sering betul nyebutkan rawi surat ayatnya betul so. Itu surat apa nggak tahu. Ayat mana ayat apa ini nggak tahu. Beda dengan saudara kita yang di sana ya. Surat nomor sekian ayat sekian bunyinya sekian. Jangan bunyinya kadang artinya gitu. Kalau ini membunyikan gitu. Kok ada salah gimana gitu? Mboten ngrasani niki. Ingin ngapun. Ngomong dapat perbandingan. Wasuna dalik seperti itulah ya. Takut dalile. Fa in arada mengenalkan ngarepaken saum ta'lim istafadat hu ngoten ya tetah ini. Lamun amre faedah saking musim ta'lim saking syekh talat tofa mongko ngalusaken saum ta'lim fil wusuli dalam nekaaken ila dalik maris istifadah. Kalau ini talattof ini loh, teman ayat Al-Quran kan ada sing tengah-tengah hafal ya talattof. Nah itu kalau ingat pidato Pak Hasyim almarhum Hasyim Muzadi, itu artinya Quran itu halus, cara bahasanya halus semua. Makanya di tengah-tengah butuh soalnya talattof persis di tengah. Monggo halus ono, monggo